Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita, dan dunia dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah ada Yohanes 3 ayat 16. Karena Yesus juga sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 104 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya kau dibenarkan, dengan mengaku kau diselamatkan, dan orang yang percaya kepada tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap. Doa dan harapan saya di pagi hari ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan terus mengikuti langkah-langkah hidup kita. Ingat, Allah menyertai engkau sampai kepada tujuan utama. Untuk apa? Kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah dimanapun kita berusaha. Semoga kita menjadi berkat dimanapun ada. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati segala yang baik yang indah dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya. Tema kita adalah pengharapan, hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Manusia tanpa pengharapan itu akan tidak dapat bergerak atau malas melakukan aktivitas dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Dan kemudian kalau sudah pada nadirnya, dia akan segera menyelesaikan hidupnya. Kenapa? Tidak ada pengharapan di dalam Kristus, tidak ada kekuatan untuk melakukan sesuatu, karena pengharapan itu membuat kita melakukan dengan segala penuh gairah di dalam Tuhan. Tapi di dalam Kristus yang tidak ada, bagi mereka yang tidak berpengharapan, itu tidak akan ada kekuatan daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya berpengharapan kepada Yesus membuat orang percaya kepada Yesus Kristus untuk yang pertama dikatakan tadi yang kita baca, bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman bukanlah sesuatu yang mudah. Bayangkan kita pagi-pagi sekali, belum lagi buka apa, azan mungkin, dan kita sudah harus bersujud di hadapan Allah, kita sudah harus berdoa. Dan saya selalu berdoa sebelum azan di pagi hari itu bunyi. Kenapa? Saya menyadari betapa kita harus bertekun di saat-saat seperti itu. Dan ketika kita bertekun, apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang menjadi beban, bukan sesuatu yang menjadi penderitaan, bukan sesuatu yang menjadi bagi kita yang hidup bertekun itu sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang memberikan semangat, motivasi, dan kebaikan-kebaikan yang lain, dorongan-dorongan untuk kita bisa menyenangkan dan dalam rangka ketaatan kita di dalam hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Jadi bertekun dalam iman itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau ada masalah-masalah, ada persoalan-persoalan, ada mungkin hal case-case yang tidak kita harapkan, kita harus tetap bertekun kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Iman kita harus bertekun di dalam Dia. Jadi iman kita, iman kepada Kristus itu sesuatu yang sangat berharga, karena dengan iman itu
kita akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus sudah berkata, kalau aku datang kali yang kedua, adakah ketemu iman di muka bumi ini? Jadi satu keraguan yang Tuhan miliki adalah ketika dia datang, apakah umat manusia itu dengan segala keadaan sekarang, orang terlalu mudah berbuat jahat, orang terlalu mudah menyelesaikan nyawa orang terlalu mudah saling berkelahi, orang terlalu mudah mengkorupsi, orang terlalu mudah melakukan hal-hal yang jahat, orang terlalu mudah sekarang ini seolah-olah tidak lagi harga nyawa manusia. Sementara nyawa manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia sangat menghargai setiap orang-orang. Itu sebabnya berharga kematian orang-orang yang dikasihi. Nah, ini ada orang menganggap manusia tidak berharga. Kenapa? Dia belum mengalami sentuhan. Dia belum mengalami zaman. Sehingga kasih Allah hilang dari dalam kita. Tapi siapa mau disalahkan? Kunus, siapa yang tahu? Bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, bagaimana hubungan di masa kecilnya, dan lain sebagainya. Dan saat sekarang ini 13 tahun sudah mulai membunuh. Tapi kalau orang-orang yang bertekun, ya akan menjauhi segala dunia kejahatan. Dia akan menjauhi apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Dia akan menjauhi hal-hal yang tidak menyebabkan hati Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah tetap hidup. Untuk hidup tetap teguh dan tidak bergoncang. Di dalam Mazmur 119 ayat yang kelima di sana dikatakan, oh, that my ways were steadfast in believing, in obeying, in your decrees. Jadi jalan-jalannya menjadi teguh ketika dia ada di dalam Tuhan. Ada mentaati firman Allah. Alkitab mengatakan apa yang tidak dapat digoncangkan akan digoncangkan oleh Yesus Kristus. Tetapi iman kita adalah iman yang tidak tergoncangkan dan bergoncang dalam situasi kondisi apapun. Karena teguh. Itu sebabnya firman Allah katakan kepada kita melalui Paulus supaya iman kita itu tetap teguh kepada Dia. Iman kita itu tidak bergoncang. Kita tetap hidup dalam keteguhan iman, keteguhan keyakinan, keteguhan kepercayaan kepada Dia. Supaya apa? Kita tetap bisa menikmati sesuatu yang baik. Ketiga dikatakan tetap hidup dalam kuasa firman Tuhan. Haleluya. Ini ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kita akan hidup tetap hidup di dalam kuasa firman Allah. Kita tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita akan straight, akan lurus. Maka sering saya katakan luruskan hati, luruskan niat, luruskan pikiran, luruskan perbuatan, luruskan cita-cita. Karena hal ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau orang yang hidup dalam kuasa firman Tuhan, dia akan bisa menyelaraskan diri dengan firman, dengan Tuhan, dengan apa yang diharapkan Tuhan, dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Dia hidup dalam kuasa firman. Dan kuasa firman itu akan menolong dia untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Bukan hanya itu. Dengan kuasa firman yang ada dalam hidup kita, kita bisa menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan kita berdoa kepada orang-orang membutuhkan sesuatu, mereka dijauh oleh Tuhan. Dan saya secara pribadi kepada Tuhan itu saya sangat percaya kepada kuasa firman itu. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun, badai ekonomi, badai keuangan, badai sakit penyakit, badai terjangan gangguan pelayanan, apapun, saya tetap percaya pada kuasa firman. Kenapa? Ketika saya mempercayai Dia, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Makanya firman Allah katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan kelegaan. Dan juga dikatakan ayat itu Matius 11 ayat 28, 29-nya 30. Di 29 dikatakan, take my yoke upon you and learn from me.
For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Jadi kita harus memikul kuk yang dipasang. Karena apa? Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan kau akan jiwamu akan menemukan ketenangan. Wow, oh my yoke is easy, and my yoke is easy, and my burden is light. Karena bebanku enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan biarlah kita mengatakan, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your law. Aku telah menyesuaikan diriku dengan hukum-hukummu, dengan firman-Mu. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami untuk percaya dan berpengharapan dan hidup dalam pengharapan sehingga kami bertekun, dan juga Tuhan Yesus dapat tetap teguh di dalam Engkau karena berpegang pada firman-Mu dan tetap hidup dalam kuasa firman Tuhan, dalam kuasa Injil itu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu hadir kepadamu saat ini juga saat kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala sakit penyakit yang apapun yang sedang kau alami dapat dilenyapkan oleh Tuhan. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, biar tangan-tangan akan datang kepada mereka karena engkau tidak mengajar ruang waktu. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh Fidu Yesus untuk semua kuasanya. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka, buat kebaikanmu. Katakan sepatah kata, "Bihil," maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulitmu, datanglah kepada Tuhan. Nah, kita mengatakan dalam Mazmur 118 ayat yang kelima, in my anguish, di dalam penderitaan, dalam kesusahan, I cried out to the Lord. Aku berseru kepada Tuhan. He answered me by setting me free. Dan Dia menjawab aku dengan membuat aku terbebas dari masalah, dari persoalan. Dan terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mari engkau datang kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, dan juga Tuhan Yesus sekaligus engkau menjawab segala persoalan kesulitan mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikanmu, karena engkau yang sudah berkata, berserulah kepada waktu kesesakan, maka aku akan melepaskan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dalam Mazmur 50 ayat. Terima kasih Bapa di surga. Syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dengan biarlah kita tetap dapat menjadi garam Tuhan yang memberikan kita rasa di tengah-tengah dunia ini, yang mencegah pembusukan dosa, di mana manusia hidup dalam keserakahannya, dan juga tidak akan hidup di dalam kasih Tuhan, dan juga menjadi terang yang memberikan arah kepada setiap manusia, di mana terang itu tidak ditaruh di bawah gantang, tetapi dia yang bisa menerangi semua orang yang ada di dalam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.